Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semua ya. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rahmat yang tidak terhingga sehingga dapat melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Baiklah Anda semua. Sebelumnya Umi berabsen dulu. Yang pertama Edi Sazali ada? Edi. Ada ya? Rika Deswanti. Ada Rumi. Sazwina. Saya Umi. Oke, Saindah ada? Izin Umi, sakit. Masih kampung, Mi. Oke, kita doakan semoga Ananda Saindah sehat selalu ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Ananda, pada minggu kemarin Umi telah menugaskan kepada tentang mencari literatur atau bacaan tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sudah ya? Oke, kalau sudah Anda tahu bagaimana kondisi masyarakat Islam itu sebelum masyarakat Arab itu sebelum Islam. Coba ketua kita ya Bapak Ananda Fauzi, coba jelaskan apa namanya kebudayaan pada masa Arab sebelum Islam itu dulu. Sebelum Islam datang itu. Masa? Ya. Jahiliyah bagus kan untuk Fauzi ya semuanya ya. Oke, nilai plusnya. Kemudian coba Saswina, bagaimana jahiliyah itu pada masa itu? Masih menyembah berhala, Bu. Bagus. Terus? Apa ya, Bu? Suka minum minuman keras, Bu. Suka minuman keras, bagus Rika. Ada lagi? Yang lain? Mengundi nasi, Bu. Berperang, Bu. Hah? Menjudi, Bu. Suka berperang. Iya, bagus. Ya, kasih hapus tuh semuanya ya. Oke. Nah, pada saat ini Umi akan menjelaskan aspek-aspek atau kondisi-kondisi pada masa Arab sebelum Islam. Pertama kita lihat dari kondisi geografisnya, kemudian yang kedua kondisi politiknya, yang ketiga kondisi ekonomi, yang keempat kondisi sosialnya, kemudian terakhir bagaimana kondisi keagamaan pada masa Arab sebelum Islam tersebut. Nah, bagus. Yang pertama adalah kondisi geografisnya. Arab itu Ananda, itu berarti padang pasir. Karena bentang alamnya sebagian besar merupakan padang pasir. Jadi, Arab itu sangat panas ya. Kemudian dari kondisi politiknya. Dalam kondisi politik yang pertama, bangsa Arab pada masa itu mereka hidup berkabilah atau bersuku-suku. Nah, sebelum Islam datang, mereka sangat menjunjung tinggi sekali kesukuannya, tingkat kesukuannya luar biasa. Sehingga kalau satu orang saja dalam kelompoknya diganggu, mereka bisa saling bermusuhan bahkan pertumpahan darah. Ya. Yang kedua, setiap kabilah pada masa itu dipimpin oleh seorang amir atau ada ketua kelompoknya, ya, pimpinannya. Yang amir itu bertugas untuk berperang dan membagi harta rampasan perang. Kemudian tidak ada sistem pemerintah yang teratur dan hukum yang teratur. Nah, itu pada masa sebelum datangnya Islam. Kemudian kondisi ekonominya. Masyarakat Jazirah Arab, Anda semua ya, itu ada dua. Yang pertama namanya penduduk Hadar atau Hadrami. Ahli Hadar bekerja sebagai pedagang di pasar seperti Ukas, kemudian Majimah dan Zulmajas. Setelah itu pedagang ini juga pedagang kesam. Ketika musim panas,
dan keyaman pada musim dingin. Dalam praktek jual beli, praktek riba dan curang sangat merajalela. Nah, ini dari segi ekonominya ya. Jadi pada masa sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam dulunya, mereka sering menunjukkan riba, bahkan jual beli dengan curang. Nah, Ananda, kalau hari ini masih juga ada yang suka riba, kemudian jual beli tidak jujur, berarti disebut dengan masa jahiliyah modern ya. Kemudian kedua, penduduk desa disebut dengan penduduk Badui. Masyarakat Badui itu mereka hidup berpindah-pindah ya dari satu lembah ke lembah yang lain, dan mereka bekerja sebagai petani dan penggembala. Oke, lanjut ya. Kemudian kondisi sosialnya. Kondisi sosial pada masa Arab sebelum Islam ada positifnya dan juga ada negatifnya. Ya, dalam positifnya adalah orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka sangat memuliakan tamu. Jadi kalau tentang tamu itu mereka sangat luar biasa menghormatinya. Kemudian yang kedua, orang-orang Arab pada masa itu ahli astronomi. Kemudian yang ketiga, mereka ahli membuat syair. Ya, bahkan ketika Nabi Muhammad sudah datang pun banyak orang-orang Arab yang ahli syair itu mereka mencoba untuk membuat ayat Al-Quran menandingi dengan syair-syair mereka. Namun alhamdulillah tidak akan pernah tertandingi ayat-ayat Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah Anda bahwa syair yang paling bagus di zaman jahiliyah itu ditulis dengan tinta emas. Kemudian digantungkan di dinding Ka'bah. Ada yang tahu apa nama syairnya, Nak? Coba. Enggak, Nanda Bu. Safira, apa nama syairnya? Syair ini disebut dengan mu'allaqat as-sab'ah. Nah, itu positifnya. Kemudian yang kedua, kondisi sosial dari segi negatifnya. Nah, dari segi negatifnya terjadinya perang antar suku. Ya, jadi ketika Arab sebelum Islam itu mereka sering melakukan perang-perang antar suku karena tingkat sukuismenya sangat tinggi. Satu yang diganggu maka mereka akan melakukan perang bahkan pertumpahan darah. Kemudian yang kedua yang luar biasanya adalah mereka mengubur bayi perempuan hidup. Jadi kalau saat ini ada seseorang yang menguburkan janinnya, menguburkan bayinya, itu luar biasa. Berarti dia sudah kembali kepada zaman jahiliyah. Iya. Orang-orang tidak berakal lah yang yang tega untuk mengubur bayinya hidup. Hidup. Kemudian yang ketiga, berjudi itu merajalela. Ya, setelah itu mereka sibuk dengan khamarnya, mabuk-mabukan. Kemudian adanya perbudakan. Perbudakan. Nah, itu kondisi sosialnya pada masa sebelum Islam datang. Kemudian kondisi agamanya, Ananda. Coba, Sazwina, gimana kondisi agamanya? Ada yang tahu? Kondisi agamanya, Bu. Mereka percaya akan tahayul. Seperti mereka percaya perut manusia ada ularnya. Ya, bagus ya. Kasih hapus untuk Sazwina ya. Oke, Umi kasih nilainya 100 plus 2. Ada lagi? Coba, siapa lagi? Rika. Gimana lagi keadaan agamanya? Mbah berhala, Bu, nyembah patung. Apa, Ananda Edi? Mbah patung orang itu, Bu. Patungnya Iya, bagus ya. Kasih plus ya. Umi kasih nilai 100 plus 2 juga. Nah, yang pertama, lihat di slide Umi ya. Agama yang dianut oleh orang Arab pra-Islam itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Kemudian seperti yang dikatakan Tasbina tadi, mereka menyembah berhala, kemudian malaikat, jin dan bintang-bintang. Kemudian mereka juga percaya akan mitos atau tahayul. Mereka percaya dalam perut manusia itu ada ular yang akan menggigit usus manusia.
Ya, jika ingin hujan, mereka ikatkan rumput rumput kering kepada ekor kambing. Kemudian mereka juga biasa menggunakan cincin dari tembaga untuk menambah kekuatan. Nah, itu mitos-mitos mereka. Jadi kalau pada zaman ini Ananda masih ada juga orang yang percaya dengan hal seperti itu, misalnya kalau mau hujan mengikatkan rumput kering ke kambing atau membuang mungkin mitos ya di daerah kita membuang batu untuk menggiling cabai ke dalam sumur misalnya kan supaya hujan, itu adalah mitos. Atau mungkin menggunakan cincin-cincin sebagai kekuatan sihir dan segala macamnya. Nah, itu adalah kepercayaan pada masa jahiliyah. Kemudian, kenapa masyarakat pra-Islam itu di Mekah menyembah? Karena awalnya, ini ya kisahnya ya. Awalnya ada seorang amir bernama Amir bin Luwai Al-Khuzai. Dia membawa berhala besar. Ya, membawa berhala besar itu yang disebut dengan Hubal ke Mekah dari kota Balqa, kemudian menyuruh kepada masyarakat Mekah untuk menyembahnya. Setelah itu, berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Mekah, diantaranya ada lagi selain Hubal ya, ada Lata di Taif, ada Uzza di Hijaz, ada Manat di Yasrib, kemudian ada Hubal yang diletakkan. Suaranya nggak dengar Umi. Suaranya Oh iya. hilang, Umi. Oh, hilang ya? Oke. Lanjut ya. Kemudian, pantasan nggak ada tadi yang nyahut. Ya. Jadi, kenapa mereka bangsa Arab itu menyembah berhala? Ternyata awalnya itu ada seorang yang bernama Amr bin Luwai Al-Khuzai membawa berhala yang disebut Hubal. Nah, setelah itu Ananda ada juga berhala-berhala lain yang disembah selain Hubal itu, yaitu ada Lata di Taif, kemudian ada Uzza di Hijaz, ada Manat di Syam. Apa sebabnya mereka meninggalkan kota Mekah? Mereka menyembah berhala dan batu. Nah, bangsa Arab itu ketika mereka meninggalkan kota Mekah, mereka selalu membawa batu. Ada yang katanya adalah dengan maksud untuk menghormati kota Mekah itu sendiri. Kemudian tempat persinggahan mereka, batu itu mereka letakkan dan mereka tawaf di sekelilingnya. Ya, mereka tawaf di sekeliling batu tersebut. Katanya itu sama dengan tawaf di sekeliling Ka'bah. Hal ini terjadi secara terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa saja yang mereka sukai. Ini versi dari Ibnu Qalbi. Ya, Nanda ya. Kemudian kita lihat apa saja. Ini contoh gambar-gambarnya ya. Coba siapa yang bisa melihat, yang menjelaskan kepada Umi. Yang pertama itu patung apa namanya? Ya, yang seperti orang duduk itu ya. Coba. Hubal, Mi. Hubal. Sampingnya apa namanya, Nak? Berhalanya? Lata. Kemudian itu ada Uzza. itu ada berhala Manat. Ini wujud-wujudnya sembahan masyarakat Mekah. Semua dari yang menjelaskan tadi ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya, Nak? Mi. Nggak ada. Oke, nanti kan Ibu akan membuat YouTube ya tentang materi ini. Nanti silakan ditonton. Coba Nanda nanti Umi share YouTube-nya ke grup semua ya. Nanti ditonton dan bisa. Lanjut. Ini tugas. Nah, tugas Ananda. Karena waktu kita masih ada beberapa menit lagi, silakan dikeluarkan kertasnya. Ya, oke. Keluarkan kertas. Kemudian sudah siap, Nak? Udah, Bu. Oke, silakan lihat slide yang ditampilkan. Yang pertama pertanyaannya,
Masa kehidupan Arab sebelum datangnya Islam dinamakan jahiliyah atau masa kebodohan. Nah, pertanyaan, mengapa ya? Akan jawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam merupakan bangsa jahiliyah. Mereka mempunyai kebiasaan tidak baik. Bahkan kebiasaan itu tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Hal itu menjadi tantangan besar bagi Rasulullah sebagai Nabi. Nah, dari semua bagaimana sikap dari Rasulullah menghadapi tantangan masyarakat jahiliyah itu. Nah, itu yang ketiga, Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling utama kepribadiannya. Ya, anak-anak ya. Kemudian dia lemah lembut, jujur dalam setiap ucapan, terjaga jiwanya, kemudian paling baik amalnya, menepati janji, amanah, dan kepercayaan. Atas kepada baik tersebut, beliau diberi gelar dengan masyarakat Mekah. Apa gelar berikat itu? Nah, yang keempat, jelaskan kebiasaan positif dan negatif masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, ini tadi yang telah dijelaskan tadi ya, apa positifnya, apa negatifnya. Kemudian yang kelima, kondisi Arab sebelum dari aspek geografis, politik, ekonomi, sosial, dan agamanya. Bisa Nanda? Anda semua bisa sudah selesai? Sudah Umi. Oh, bagus. Silahkan dikumpulkan. Nanti diletakkan di atas meja Umi ya, nanti diperiksa. Nah, lagi layar ya, saya membagikan. Ini untuk refleksi Anda dari pertanyaan dan materi yang telah Umi bagikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab tadi. Silahkan jawabannya. Ya, coba lihat ya, isi di kertas latihannya. Bagaimanakah menurut Anda yang paling sulit pertanyaan ini yang mana? Bukan di jawabannya. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki hasil belajarnya? Kalau tadi misalnya ini sulitnya tentang kondisi sosialnya, ya. Lalu apa yang dilakukan untuk hasil belajar? Kemudian kepada siapa Anda akan bantuan untuk memahami pelajaran yang kami berikan ini? Berkaitan setelah kita bahas. Setelah itu, jika Anda diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang Anda berikan pada usaha yang Anda lakukan hari ini? Maksudnya apa? Anda belajar tadinya. Kalau ya, gimana caranya? Nah, itu dapat nanti Umi lihat dari hasil tes yang telah Umi bagikan tadi. Ya, bisa ya. Bintangnya untuk itu nanti di sendiri. 2, 4 atau 5 bintangnya. Paham Anda semua? Bisa dipahami? Iya, Mi, bisa. Mi. Alhamdulillah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang luar biasa, kemudian menambah wawasan kita tentang materi ini. Ya. Yang memiliki nilai 100 plus 3 yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan yang telah kita bahas bersama tadi. Ayo siapa? Yang mau dapat nilai bagus siapa? Tunjuk tangan. Wina tuh Umi, Wina Pandi tuh Umi. Saya coba ya, Mi. Oke, bagus. Silakan Suswina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi maaf nih jatuh. Yang tadi saya pahami dari penjelasan Umi, yang pertama kita jangan meniru lagi kebiasaan-kebiasaan jahiliyah seperti mabuk-mabukan, berjudi, menyembah berhala, dan percaya dengan hal-hal tahayul yang
ada jimat-jimatnya Mi. Misalnya mengikat Ya. itu tadi apa ya Mi, rumput ke buntut kambing dan sebagainya. Itu Mi. Iya. Terus ada lagi? Tahu nih, ntar Yang lagi lain mau silakan. Siapa? mau main-main nih. Edi mau main-main Mi. Edi udah mau main-main. Jam istirahat Umi. Siapa? Kita main nak. Coba perhatikan dulu ya. Nanti baru boleh main. Setelah ini kita akan ada game juga nanti. Ya, siapa lagi? Ada Edi ya. Silakan Kak Edi. Hanya disebutkan Edi apa yang disebutkan dari tadi. Zaman dulu nih orang tuh berhalang nih, main judi, minuman keras, Anda Edi. ya suka membunuh. Jahat itu dulu orang tuh nih sebelum masuk Islam. Aja ini saya nggak tahu nih. Itu Mi. Hairil Fauzi tuh Mi. Pintar tuh Mi. Nah, Air Fauzi, oke ya. Untuk Edi karena sudah berbicara, kita kasih juga aplaus ya. Nah, yang banyak aplausnya. Oke, silakan. Air Fauzi, coba satu lagi Mi kasih nilai. Apa itu Mi? Tadi Hairil Fauzi ngantuk Mi. Ingat Astagfirullah. Ya. Nah, nanti dapat dilihat ya dari hasil yang dikumpulkan tadi. Kalau nilainya rendah, berarti nanti ada remedi. Oke, kemudian nilainya tinggi nanti ada pengayaannya nanti diajak nonton. Ya. Ya Mi. Ya Mi. Ya, nanti kami kasih remedi lagi nggak dapat kecil lah, itu luar biasa. Ya, Baik, baik. Nah, oke, kita semua dari yang telah kita pahami tadi, kita jelaskan tadi, ada lagi yang mau tanya? Gak ada Mi. Oke, mungkin demikianlah untuk kita pada hari ini. Kita tutup dengan bersama-sama ya, baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.